Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas video dengan topik udah dijual kok terbang tambah tinggi lagi. Ini adalah topik yang saya sering dengar teman-teman ini tanya, "Bang, saya udah beli koin A, terus koin tersebut udah cuan nih, terus saya jual, tapi kok setelah saya jual ini tambah tinggi lagi naiknya." Ini hal yang sangat mengesalkan ya teman-teman, karena kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Udah dijual kok besok malah naik 10 kali lagi. Ini hal yang ngeselin ya, dan juga sedikit menyakitkan. Lalu kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan ketika skenario ini terjadi ke teman-teman? Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jangan menyesal. Ya, nasi sudah menjadi bubur, apalagi yang mau kamu sesali. Tidak akan memutarbalikkan fakta bahwa kamu sudah menjual koin tersebut dan kamu juga sudah tidak punya barangnya di portofolionya ketika harganya naik. Jadi sekalipun kamu menangis, kamu tidak akan bisa kembali ya memutar waktu dan juga ngomong ke dirimu yang ada di masa lalu, jangan dijual dulu, itu koin masih bisa naik ya jadi multi bagger. Itu adalah hal yang tidak akan pernah mungkin bisa kalian lakukan. Jadi menyesali sesuatu yang udah terjadi itu adalah tindakan yang sia-sia. Lebih baik kita melihat apa yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi langkah terbaik jangan disesali dan juga move on. Kedua adalah hargai trading plan. Ketika teman-teman klik tombol buy dan akan membeli suatu project, ini teman-teman pasti sudah berpikir di mana saya harus menjualnya. Pasti teman-teman membuat sesuatu yang namanya trading plan, kapan teman-teman ini harus entry, di mana area invalidasinya ketika itu gagal, dan di mana area take profitnya ketika teman-teman berhasil trading plan-nya. Nah, ketika teman-teman udah buat trading plan-nya dan trading plan ini berhasil ya, target profitnya udah hit. Lalu kenapa teman-teman nyesel untuk menjual aset tersebut? Itu kan menunjukkan kalau teman-teman tidak konsisten atau inkonsisten dengan trading plan yang teman-teman miliki. Kalau memang saya beli di $1 dan saya target untuk jual di $2, ya sudah, ketika mencapai $2 ini udah waktunya untuk menjual. Tidak waktunya untuk menyesali ketika setelah teman-teman jual di $2 dia mungkin masih naik ke $3 atau $4. Karena teman-teman dari awal sudah buat trading plan-nya dan teman-teman harus respect trading plan-nya. Karena sekecil apapun profit itu jauh lebih baik daripada loss. Jadi tetap bersyukur dengan berapa banyak profit yang kita peroleh teman-teman. Karena bersyukur itu lebih baik daripada mengeluh, dan ya, profit lebih baik daripada loss. Jadi jangan ngeluh, respect trading plan, dan tetap bersyukur seberapa besar pun profit yang teman-teman peroleh. Cara ketiga adalah jangan dikejar. Ya, itu ibarat bus yang udah jalan, ibarat kereta yang udah jalan. Seberapa jauh pun kita berlari, kita tidak akan pernah bisa mengejarnya. Sekalipun kita bisa mengejarnya, mungkin kita juga akan sedikit terseok-seok ya, dan nafas kita akan terengah-engah karena itu sudah jalan ya. Misalkan kamu udah jual, ya udah biarin aja. Ketika kamu mengejar posisi yang udah bergerak itu sangat amat berisiko. Kenapa? Karena kalian pasti chasing the pump, dan profit yang udah kalian peroleh di awal ketika membeli sesuatu itu bisa aja berubah jadi loss. Misalkan kalian udah beli di 1, kalian TP di 2, terus kemudian dia naik di 2,5 ya. Terus kamu beli lagi di 2,5. Ternyata dia balik lagi ke 1. Itu yang kamu awalnya ini udah profit terus jadi loss, teman-teman. Dan di sini teman-teman pasti ya melakukan apa yang namanya revenge trading. Jadi teman-teman deposit lagi uang lebih banyak untuk kemudian average down lagi. Setelah di 1 ini beli lagi, posisinya double, terus dia turun lagi ke 0,5. Itu teman-teman yang awalnya tadi untung kemudian malah jadi buntung ya. Awalnya udah untung, sekarang jadi rugi. Dan ketika teman-teman rugi ya, biasanya ada kecenderungan untuk terus menambah posisi, terus beli lagi sampai tokennya ini turun tambah lama, tambah jauh. Sehingga teman-teman harus respect deh trading plan-nya. Kira-kira saya ini mau jual di mana ketika teman-teman udah beli. Jangan sampai beli ya, udah bisa masuk tapi nggak bisa keluar ya. Itu adalah hal yang tidak boleh teman-teman lakukan. Jadi tahu kapan harus take profit, dan ya udah ya, ketika udah selesai take profit, syukuri profitnya. Ketika itu udah naik lagi, jangan dikejar lagi. Ada potensi turun, ada potensi retrace. Dan juga ketika teman-teman udah ngejar, gagal, ya udah jangan average down terus menerus. Karena itu teman-teman bisa membuang profit, dan yang ada teman-teman justru memperoleh loss atau kerugian. Keempat adalah untuk antisipasi, teman-teman bisa gunakan moonback strategi. Jadi ini strategi yang
berkali-kali kita udah ungkapkan ya teman-teman, ketika naik 100% better dijual 50%, amankan dulu ya modalnya. Setelah modalnya ini berhasil teman-teman amankan, teman-teman udah bebas ya, ini koinnya ini mau turun lagi ke 40% ya, ataukah ini tokennya mau naik 400% lagi, karena di situ teman-teman udah amanin modalnya. Jadi teman-teman riding free trade ya, yang teman-teman udah nggak peduli apakah ini mau untung ataukah mau rugi ya, karena teman-teman modalnya udah aman ya, mau rugi bodoh amat, besok pun mau naik 4 kali lipat pun juga syukur ya. Jadi di sini Moonback Strategy ini satu untuk mengamankan psikologis teman-teman, dan kedua karena di market kripto ini yang naik udah terlalu tinggi ini masih bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi tetap siasati dengan menggunakan Moonback Strategy, amankan modalnya, biarkan profitnya berjalan. Dan hal kelima di sini adalah jangan jadi toxic dan nyebar food. Apa itu food? Food itu adalah fear, uncertainty, and doubt. Ini adalah hal yang sering kita dengarkan, terms yang sering diulang-ulang di kripto, di mana food ini dilakukan oleh mereka ya, yang kadang ini barisan patah hati ya istilahnya. Mereka udah jual koin tertentu, ternyata masih naik-naik lagi koinnya, dan mereka akhirnya sebar food di komunitas ya, jelek-jelekin koin yang dia udah nggak punya barangnya, yang mana dia sold ketika ini cuma naik kecil ya, terus habis itu koin ini misalkan jadi top 20 market cap. Nah ini jangan teman-teman lakukan ya, jangan jadi toxic ya seperti itu, kemudian nyebar food yang nggak jelas ya, bilang ini projectnya jelek ya, ini project rug pull, ini ditinggal developernya, ini udah overvalue dan lain sebagainya. Karena itu kamu jadi orang yang toxic ya, dan orang yang toxic ini ada chance, ada kemungkinan di lain kesempatan, di lain waktu teman-teman justru dijauhkan dari keuntungan ya. Jadi ya udahlah ya, move on aja ketika ini projectnya udah naik berkali-kali lipat, dan teman-teman lihat ya potensi lain yang mungkin masih bisa teman-teman beli. Jangan ngefood project yang udah kamu jual. Terakhir adalah pahami selalu akan ada kesempatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Crypto market itu market yang sangat demokratis, buka terus ya 24 jam, selalu ada naratif baru, cycle baru ya, project baru, dan juga investor baru. Jadi nggak ada alasannya ya teman-teman yang udah missing out koin A ini bakal missing out lagi selanjutnya, karena selalu ada potensi di koin B, koin C, koin D, dan koin yang lain sebagainya. Bahkan ketika teman-teman udah sold ya koin yang A, mungkin cuma dapat profit dikit ya tadi ya, jangan ngefood, jangan stres ya, nggak bisa kamu sesali. Mungkin teman-teman bisa lihat alternatif di koin A ini apa. Misalkan koin A ini adalah koin di narasi artificial intelligence yang menggunakan marketplace AI misalkan, untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan AI dengan pihak yang bisa menyediakan computing powernya AI. Di sini teman-teman lihat ya, tengok project-project lain yang mungkin kapitalisasi pasarnya masih lebih kecil ya, diamonds in the rough ya, hidden gems yang mirip dengan token A ya. Dan di sini teman-teman bisa berinvestasi di token B dengan harapan ya ini bisa mengikuti jejak langkah dari koin A ini. Jadi ketika teman-teman udah kelewatan ya versi yang originalnya, teman-teman bisa dapetin versi Walmartnya, yang mana keuntungan di market kripto itu sangat tidak terbatas asalkan kita tahu dan bisa memanage risikonya. Oke guys, itulah cara-cara, langkah-langkah, tips-tips supaya teman-teman ini nggak sakit hati ya ketika membeli suatu koin udah profit dijual tapi kok tetap lebih tinggi lagi. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.